Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tegia Fox. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sesi belajar VBA Makro Excel dengan cara copy paste script yang sudah ada dan fokus pada algoritma pemrograman. Pada sesi kali ini saya akan menambahkan materi baru, yaitu fungsi keberadaan sheet, apakah sheet itu sudah ada atau tidak, dan yang kedua adalah fungsi logika if. Jadi ini melanjutkan dari sesi yang pertama, yaitu membuat beberapa sheet secara otomatis. Dan nanti ini akan saya refresh kembali dengan cara cepat tentunya. Jadi teman-teman yang belum menonton video saya yang pertama terkait pembelajaran Excel atau makro Excel, silahkan ditonton video yang ada pada link di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah ada file book 1 yang berisi list barang. Jadi nanti kita akan menggunakan list barang ini sebagai referensi penamaan daripada sheet baru yang akan kita buat. Jadi agak sedikit berbeda dengan sharing sesi yang pertama. Ketika sheetnya sudah ada akan terjadi error. Pada sesi yang kedua ini, jika sheetnya sudah ada, misalkan nanti sudah terbentuk sheet buku ataupun sheet penghapus, maka tidak akan terjadi error, yaitu menggunakan fungsi logika if dan mengecek keberadaan sheet itu sendiri ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke menu Visual Basic, yaitu saya klik tab Developer, kemudian saya pilih Visual Basic ini ya teman-teman ya. Akan muncul seperti ini. Langsung saja saya akan buat modul baru, yaitu dengan klik kanan, kemudian klik Insert dan pilih modul ya teman-teman ya. Akan muncul tampilan putih seperti ini. Saya langsung ketikkan saja namanya, yaitu sub sp create sheet baru ya, barang seperti ini, atau kita sederhanakan menjadi sheet barang saja. Baik, langsung saya refresh materi yang sebelumnya, tentunya dengan cara yang cepat ya. Saya tidak jelaskan secara detail, jadi teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Saya membuat variabel ini dulu, saya klik, kemudian saya copy, saya pastekan di sini, ya. Kemudian saya rubah kolomnya menjadi kolom C ya teman-teman ya. Nah, akan saya atur dulu sedemikian rupa. Jadi saya head saja ini, kira-kira seperti ini. Jadi saya jadikan kolom C ya teman-teman ya. Nah ini, jadi saya tidak akan praktekkan satu persatu, tapi saya akan langsung kopikan referensinya dulu. Saya copy. Nah ini, saya taruh di sini ya teman-teman ya. Saya versi cepat saja ini. Jadi ini mulai baris ke-5 sampai dengan ke-8 ya sementara ini. Ke-5 sampai dengan ke-8. Kemudian ini saya cut, saya taruh di bawah sini, saya tab 2 kali, kemudian kolom C satunya saya ganti menjadi dan I ya teman-teman ya. Jadi ini untuk menampung nama barang. Selanjutnya untuk pesan, karena saya tidak butuh, saya cut, saya taruh di bawah saja, saya rapikan dulu, kemudian proses selesai. Jadi seperti ini. Dan untuk keterangannya saya ganti menjadi info. Oke, sampai dengan ini kita akan lanjut dengan fungsi membuat sheet baru ya. Saya copy, saya klik, maksud saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah seperti ini tidak dibutuhkan. Ini juga tidak dibutuhkan ya. Saya cut ini, saya taruh di bawah sini. Saya copy ini, saya pastekan di sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian terakhir mencari baris terakhir, saya copy lagi, saya paste di sini. Ini kolomnya saya rubah menjadi kolom C karena data kita ada di kolom C ya. Jadi pada materi sebelumnya ada di kolom B. Ini sengaja saya buat sedikit bervariasi biar teman-teman bisa membedakan perbedaan ketika ada perubahan posisi tabel ya. Oke, langsung saja ini sudah selesai. Kita akan praktekkan. Kita akan membuat
tombol sederhana di sini menggunakan Shift ya. Nah, ini tombol ini saja, kita klik edit menjadi create sheet. Nah, kemudian saya klik kanan, saya pilih assign makro, saya arahkan ini, saya pilih pastikan ke this workbook dulu ya teman-teman ya. Kemudian saya klik SP create sheet barang, saya klik OK. Kemudian saya klik, oh ada error, kita akan cek kenapa errornya. Ini sudah terbentuk sebenarnya, tapi tadi ada error. Oh, di sini teman-teman kita ada ketinggalan menambahkan isi daripada sheetnya ya. Jadi tanpa ada penambahan itu, otomatis dia akan membaca sheet-sheet yang sebelumnya, yang mana isinya adalah kosong ya teman-teman ya. Kita delete. Jadi kita pastikan untuk variabel itu selalu membaca ke sheet TBL barang. Jadi kita tambahkan di sini sheet TBL barang ya. TBL barang seperti ini. Itu jadi ada yang kelupaan sedikit tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Saya klik dan otomatis terbentuk ya teman-teman ya. Dan ini sama seperti sesi pada yang pertama ya teman-teman ya, yaitu membuat beberapa sheet sekaligus dan menamai dengan list buah kalau kemarin ya. Sekarang list barang. Memang sengaja saya ganti. Kita akan coba lagi dengan menambahkan pensil ya. Kita pastikan ini berhasil seperti yang sesi di pertama. Kita klik dan juga berhasil sampai dengan pensil ya teman-teman ya. Oke, kita akan delete. Kita akan delete sebagian saja untuk mempraktekkan materi pada sesi yang kedua ini, yaitu fungsi logika if dan pengecekan keberadaan daripada sheet yang kita maksud ya. Jadi di sini sudah ada sheet buku dan sheet pensil. Jadi kita akan mempraktekkan referensi yang pertama, yaitu cek keberadaan sheet ya. Kita klik. Nah, kira-kira seperti ini. Saya lakukan copy ya. Saya klik tombol ini, copy paste. Kemudian saya menuju ke Visual Basic. Di mana sudah tertutup. Nah, ini sembunyi saya atur dulu biar nanti. Nah, seperti ini. Saya pastekan di bawah ensub ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya adalah fungsi buatan kita sendiri, sama seperti fungsi sum, fungsi VLOOKUP dan lain sebagainya. Tapi ini kita buat sendiri yang tujuannya untuk melakukan pengecekan keberadaan sheet. Jadi nanti akan menghasilkan nilai 1 jika ada atau nilai 0 jika tidak ada ya teman-teman ya. Nah, cara penggunaannya sendiri adalah sebagai berikut ya. Ini saya taruh di sini misalkan. Saya kasih pesan MSG box kira-kira seperti ini. Saya copy sini ifn check sheet ya ini. Nah, i ini adalah integer ya teman-teman ya, mereferensikan integer kira-kira seperti itu. Kemudian saya ketikkan s nama variabel, di mana s nama variabel ini adalah nama barang ya teman-teman ya, yang akan dijadikan nama sheet. Jadi nanti ketika di sini adalah sheet buku, barang buku, dan kemudian ditemukan sheet buku, maka nilainya adalah akan memunculkan nilai pesan, nilainya adalah 1 ya teman-teman ya. Sedangkan jika tidak ada, misalkan pulpen, ini tidak ada sheet pulpen, maka nanti akan memunculkan pesan 0 ya. Dan tentunya ketika buku, otomatis selanjutnya akan terbentuk error, karena di sini akan dipaksa lagi dengan perintah membuat sheet baru dengan nama yang sama. Oke, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman ya. Kita klik. Nah, akan terbentuk pesan yang isinya adalah 1, karena sheet buku sudah ada ya teman-teman ya. Jadi saat ini kita fokus ke buku, nama sheetnya sudah ada, nama sheet buku, dan otomatis akan muncul pesan 1 karena sudah ada. Kemudian saya klik OK dan akan error karena buku sudah ada, namun tetap dibuatkan nama sheet buku lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, kita akan praktekkan. Misalkan sheet buku kita delete ya, ini kita delete. Ini yang
tadi, sisa yang tadi kita delete juga. Jadi saya sisakan sheet pensil. Jadi sampai dengan sheet buku 4 barang ini harusnya tidak terjadi error karena belum pernah ada sheetnya. Dan nanti akan memunculkan pesan bernilai 0 ya teman-teman ya. Sedangkan pada barang pensil nanti akan muncul pesan bernilai 1, sedangkan hasilnya nanti akan terjadi error karena sudah ada sheet dengan nama pensil ya teman-teman ya. Oke, langsung kita praktekkan ya dengan script kondisi seperti ini ya. Oke, langsung saya klik. Nah, muncul pesan 0 dan akan terbentuk sheet buku. Muncul pesan 0 lagi dan akan muncul sheet selanjutnya ya, sampai dengan penghapus. Nah, ini terakhir yaitu pensil ya, akan terbentuk error. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah ada nama sheet dengan pensil ya, hasil dari makro atau running makro sebelumnya. Oke, untuk cara mengatasi ini kita akan mempraktekkan fungsi logika if ya teman-teman ya. Kita akan delete dulu ini, kita sisakan yang pensil lagi. Nah, seperti ini. Dan kita akan mempraktekkan materi yang kedua yaitu fungsi logika if. Kita klik. Nah, kita kopikan seperti ini. Jadi di sini sudah ada contohnya ya. Kita akan praktekkan sedikit mungkin di sini. Nah, kita kopikan di atas ini ya teman-teman ya. Bisa enter seperti ini. Kita langsung praktekkan. Jadi untuk mengabaikan yang di bawah sini, mungkin kita bisa tambahkan exit sub ya sementara. Nanti kita akan hapus. Jadi exit sub ini agar perintah di bawah exit sub ini tidak dijalankan ya teman-teman ya. Jadi setelah sampai dengan end if, maka setelah end ini diabaikan, jadi tidak dijalankan oleh mesin makro ini sendiri ya. Oke, kita klik. Nah, 1 ya. Akan muncul pesan 1. Kenapa? Karena nilai ini adalah 1. Jadi artinya di sini jika nilainya adalah 1, maka memunculkan pesan 1. Sedangkan jika isinya adalah lainnya selain 1, maka akan muncul pesan lainnya. Jadi kita praktekkan, misalkan kita ketikkan ini menjadi 2. Jadi variabel nilai ini saya isi dengan 2, maka nanti akan muncul pesan lainnya ya. Kita praktekkan sekali dan akan muncul pesan lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi sama seperti formula if di Excel ya. Formula biasa, tapi ini formatnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada if, kemudian ada else, dan ini ada end if. Jadi ini kalau di Excel biasa mungkin ada kurung pembuka setelah if, kemudian kondisinya selanjutnya akan diisikan dengan perintah true yang bersifat true. Kemudian jika ada kondisi lainnya maka akan diisikan perintah yang bersifat false. Kira-kira seperti itu ya. Baik, ini kita akan hapus exit shift-nya karena kita tidak pakai. Kita akan pindahkan fungsi if ini. Kita Ctrl X, kita taruh di atas atau mungkin di bawah ya. Di bawah daripada pembuatan sheet ya. Kita taruh di sini, kemudian kita rapikan ke kanan sedikit agar tidak menutupi daripada for dan next ya. Oke, jadi kita bisa memasukkan, jadi fungsi ini kita bisa Ctrl C, kemudian kita taruh menggantikan daripada nilai ini ya teman-teman ya. Kita pastekan di sini. Jadi tadi pada sharing materi cek keberadaan sheet, dia akan menghasilkan 1 jika hasilnya ada, atau jika tidak ada maka akan menghasilkan 0 ya nilainya. Maka di sini kita bisa tambahkan jika sama dengan 0 ya, kita balik logikanya, maka kita akan perintahkan untuk membuatkan sheet baru. Kira-kira seperti itu. Jika lainnya, kita mungkin memunculkan pesan sheet dan as nama variabel.
sudah ada, seperti itu ya. Sementara kita munculkan pesan dulu, nanti pesannya akan kita hilangkan. Ini agar teman-teman bisa membedakan ketika sheet fungsi if ya, jika sheet ada maupun sheet belum pernah ada, kira-kira seperti itu. Oke, dan sebenarnya di sini juga sudah kita tidak pakai lagi ya, kita delete saja seperti ini agar kode kita menjadi lebih rapi. Oke, ini sudah selesai, kita langsung praktekkan. Jadi sudah ada sheet pensil, atau mungkin kita cari yang di tengah ya, yaitu penghapus. Nah, kira-kira seperti itu. Penghapus ada di sini ya. Kita klik. Nah, terbentuk ya. Sheet penghapus sudah ada ya teman-teman ya. Sedangkan sheet yang lain itu sudah terbentuk otomatis tanpa memunculkan pesan. Kita klik OK dan akan membuatkan sheet yang terakhir yaitu sheet pensil ya. Nah, kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau ini sudah terbentuk semua sheetnya, seharusnya akan muncul pesan sheet buku sampai dengan sheet penghapus ini sudah ada semua teman-teman ya. Jadi tidak akan muncul error seperti yang tadi sudah saya praktekkan pertama kali. Langsung kita klik ya. Nah, ini sheet buku sudah ada, sheet pulpen sudah ada, sheet penggaris sudah ada, dan sheet penghapus ada, dan terakhir pensil ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Kita akan praktekkan sekali lagi. Kita delete sheet penghapus sampai dengan sheet pulpen, mungkin kita delete ya. Jadi ada dua pesan nanti, sheet penggaris sudah ada dan sheet pensil sudah ada. Kita klik. Nah, sheet penggaris sudah ada dan sheet pensil sudah ada. Nah, itu jadi fungsi materi kali ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi membuat sheet baru dengan menambahkan kondisi if. Jika sheetnya sudah ada, maka akan munculkan pesan. Jika sheetnya belum ada, maka akan tercreate sheet baru itu dengan parameter list barang pada sheet tabel barang ini ya teman-teman ya. Baik, itu saja sharing kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, subscribe, dan komennya ya teman-teman ya. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.